duduk. Selamat pagi, terima kasih. Kak, hari ini. Alhamdulillah baik Pak, tapi banyak kebingungan yang saat ini sedang saya alami. Oh iya, kami akan membantu mengatasi kebingungan kakak selama proses konseling ini. Sebelumnya terima kasih telah mempercayai proses konseling ini kepada kami, para konselor UIN Salatiga. Dan selama di UIN Salatiga ini data-data tentang konseling kita akan kami jaga kerahasiaannya sebaik mungkin. Apakah sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan, Kak? Sudah dipahami Pak? Perkenalkan, nama saya Abdul Hakim, bisa dipanggil Pak Hakim. Saya tim konselor UIN Salatiga yang akan menemani kakak selama proses konseling ini. Sebelumnya bisa perkenalan dengan kakak. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ramadan. Saya bertempat tinggal di Surakarta, tapi saya sekarang lagi ngekos di Salatiga. Saya ini mahasiswa S1 jurusan kimia, lalu saya ingin melanjutkan ke jenjang S2. Jadi ini bisa saya panggil dengan Mas Fauzi ya? Bisa Pak? Mas Fauzi ingin melakukan konseling ini tujuan utamanya apa ya Mas? Supaya saya bisa memilih ingin melanjutkan ke S2 ke luar negeri ataupun dalam negeri. Juga untuk menurunkan kecemasan saya berlebihan, memikirkan masa depan, supaya hidup saya juga lebih tertata lagi, supaya saya jadi pribadi yang semakin disiplin, ramah dengan semua orang, dan hidup damai. Oh gitu ya Mas. Dari sekian banyak tujuan yang Mas Fauzi ingin capai, kira-kira yang mana dulu tujuan yang ingin Mas Fauzi ingin capai? Sebentar ya Pak, saya pikirkan itu saya cukup bingung soalnya Pak. Oh iya, silakan Mas. Saya pikir Pak. Sebaiknya saat konseling ini kita menentukan dulu tentang tujuan saya ingin berkuliah di luar negeri atau dalam negeri dulu ya Pak. Selanjutnya Mas, selama proses konseling ini setiap satu sesi konseling selama 40 sampai 45 menit. Jadi jika diperlukan konseling lagi akan dilakukan atau dijadwalkan di lain waktu. Apakah sampai di sini ada pertanyaan yang ingin disampaikan Mas? Tidak Pak, sudah jelas. Baik Mas, kita mulai. Mas Fauzi bisa menceritakan permasalahannya. Apapun yang Mas Fauzi ingin sampaikan dapat disampaikan. Ini Pak, saya kan sudah lulus wisuda S1 kimia. Ya, lalu itu saya ingin melanjutkan ke jenjang S2. Ayah saya itu menganjurkan saya untuk ke luar negeri Pak. Sedangkan ibu saya di luar negeri saja, biar dekat dengan beliau. Tapi kakak saya malah ingin saya itu langsung bekerja saja Pak. Saya itu kepikiran hal ini terusan gitu dari dulu pertama kali sudah sampai sekarang, sampai saya itu susah tidur Pak, karena hal ini. Saya bisa merasakan apa yang Mas Fauzi rasakan. Sudah banyak juga orang-orang yang saya ceritakan tentang ini, tapi mereka ya sudah tinggal pilih saja mau di dalam atau di luar. Mereka tuh nggak ada yang paham sama saya Pak. Jadi Mas Fauzi berpikir tidak ada yang bisa memahami Mas. Iya Pak, semuanya berpikir saya itu pribadi yang mandiri, saya bisa melakukan semuanya sendiri. Padahal saya itu juga ingin dimengerti sama mereka Pak. Kalau boleh tahu kenapa ya mereka berpikir kalau Mas Fauzi itu bisa selalu mandiri? Kalau menurut saya ya Pak, karena saya itu sejak kecil tuh sering memenangkan perlombaan, sering juara kelas, lalu saya juga bersekolah di sekolah favorit. Mungkin karena hal itu mereka berpikiran kalau saya itu bisa menentukan pendidikan mana yang harus saya tempuh secara diri saya sendiri Pak. Apa Mas Fauzi pernah bercerita kepada mereka tentang apa yang Mas Fauzi rasakan? Pernah Pak, mereka pikir saya bisa melakukan semuanya. Bagaimana dengan tanggapan mereka Mas? Mereka pikir saya hanya acting Pak, hanya bersandiwara saja. Padahal ya Pak, saya tuh sampai susah tidur, makan aja tuh gak enak Pak. Pikiran hal itu terus dulu. Mas Fauzi sekarang berada di posisi yang tinggi. Oleh karena itu mereka menganggap Mas Fauzi serba bisa. Benar sekali Pak. Selain itu ada lagi yang ingin Mas Fauzi sampaikan? Belakangan ini mereka sering mendesak saya untuk membuat keputusan ini segera mungkin Pak. Jadi Mas Fauzi sekarang tertekan terhadap pilihan pendidikan apa yang ingin Mas Fauzi ambil. Apakah benar seperti itu? Sekarang Mas Fauzi coba bayangkan sudah lanjut ke S2. Seperti apakah tempatnya, seperti apakah situasinya Mas Fauzi? Kalau saya bayangkan ya Pak, saya itu sedang berada di bawah pohon. Saya tuh bersama teman-teman saya sedang makan bakso.
Itu keadaannya sangat menyenangkan karena saya sama teman-teman saya itu lagi bercanda. Itu saya habis kuliah Pak ya. Kurang lebih seperti itu Pak. Oh iya Mas, sampai di sini saya melihat Mas Fauzi berada di tekanan harus mengambil pendidikan mana di dalam negeri ataupun di luar negeri. Kemudian didorong oleh keluarga yang memiliki keinginan-keinginan baik di dalam negeri maupun luar negeri. Dan ternyata saya lihat juga Mas Fauzi juga punya keinginan. Saya lihat keinginan Mas Fauzi itu lebih condong ke dalam negeri. Tapi saya bingung Pak. Kata siapa saya ingin berkuliah dalam negeri? Jadi begini Mas Fauzi, ketika Mas Fauzi mengatakan bahwa membayangkan ingin lanjut S2 dengan situasi yang Mas Fauzi ceritakan, Mas Fauzi menceritakan bahwa Mas Fauzi makan bakso, berada di bawah pohon yang indah dan bersandar bersama teman-teman. Itu lebih menggambarkan kecondongan Mas Fauzi untuk kuliah di dalam negeri, karena situasinya bertepatan sama dengan situasi dalam negeri, bukan di luar negeri. Tapi Pak, bagaimana dengan keinginan ayah saya yang tidak dapat saya penuhi? Apakah Mas Fauzi pernah mengkomunikasikan hal ini kepada ayah Mas? Belum pernah Pak. Jadi alangkah lebih baiknya Mas komunikasikan terlebih dahulu dengan ayah Mas Fauzi. Bagaimana kalau ayah saya marah Pak? Nanti bertengkar dengan ibu saya karena saya memilih berkuliah di dalam negeri. Bagaimana kalau dilakukan satu tahap terlebih dahulu? Belum tentu apa yang Mas Fauzi pikirkan itu akan terjadi. Apa sampai di sini masih ada yang membuat Mas Fauzi mengganjal? Sekarang sudah lega Pak. Tetapi saya masih bingung tentang bagaimana cara mengkomunikasikan hal ini pada ayah saya, terutama keluarga saya juga Pak. Saya percaya Mas Fauzi dapat mengkomunikasikannya dengan baik kepada keluarga maupun khususnya ayah Mas Fauzi. Kira-kira langkah apa ya yang dapat Mas Fauzi lakukan jika ingin berkomunikasi dengan ayah Mas Fauzi? Mungkin saya akan menunggu waktu di mana semuanya dapat berkumpul secara dahulu sih Pak. Lalu kira-kira apa yang harus saya persiapkan ya Pak? Yang harus Mas Fauzi persiapkan yang pertama susun terlebih dahulu apa yang ingin Mas Fauzi sampaikan dengan bahasa yang sopan santun. Katakan kepada orang tua maupun keluarga Mas Fauzi apa yang ingin Mas Fauzi ungkapkan. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah yakin bahwa Mas Fauzi bisa melakukannya dengan baik. Lalu apakah tentang S2 itu ada informasi lain yang ingin Bapak berikan kepada saya? Oh ya, mengenai informasi S2, nanti ketika S2 tentunya S1 dan S2 memiliki pola yang berbeda. Mulai dari pola pertemanan maupun pola pembelajaran yang dilakukan di S2. Bisa jadi apa yang kita takutkan selama S2 akan terjadi, itu bisa jadi tidak terjadi. Dan apa yang kita inginkan selama S2 nanti bisa jadi juga kenyataannya tidak seperti itu. Nah, sampai di sini kira-kira apa saja yang dapat Mas Fauzi lakukan untuk kedepannya? Mungkin saya akan membuat daftar tentang hal-hal yang harus saya lakukan Pak. Dan setiap tahap dari daftar tersebut nanti akan saya pastikan saya memilikinya atau tidak. Dan saya akan mempersiapkan hal-hal lainnya yang berkaitan pula dengan perbincangan dengan keluarga nanti juga Pak. Sejauh yang saya dengarkan, sejauh yang saya tangkap, data-data yang saya kumpulkan berarti Mas Fauzi mengalami kecemasan dengan penyebab utama karena bingung memilih melanjutkan setelah lulus S1, S2 di dalam negeri maupun di luar negeri. Sekarang Mas Fauzi sudah dapat memilih untuk tujuan dalam negeri ataupun luar negeri dan sudah tahu bagaimana cara menyampaikan keinginan Mas Fauzi kepada orang tua, terutama ayah Mas Fauzi. Apakah kesimpulan ini bisa diterima oleh Mas Fauzi? Ya, dapat diterima Pak. Sekarang saya jadi tahu saya harus melakukan apa. Selama proses konseling ini, data Mas Fauzi akan kami jaga kerahasiaannya dan terima kasih telah mempercayai kami di dalam layanan konseling. Berhubung konseling sudah berjalan 45 menit, jika ingin bantuan kami lagi dapat menjadwalkan
pada konseling di lain waktu dan menghubungi nomor yang sudah Mas Fauzi simpan sebelumnya. Untuk terakhir, apakah masih ada yang ingin Mas Fauzi sampaikan? Cukup Pak, saya juga terima kasih banyak. Layanan konseling ini sangat membantu saya dalam menentukan tujuan selanjutnya. Saya rasa saya izin pamit terlebih dahulu. Baik Mas, hati-hati di jalan dan semoga lancar proses pendidikan Mas untuk selanjutnya. Saya izin duluan ya Pak. Ya, silakan.